Berdoa selesai. Setelah itu kita hadir 23 orang yang tidak sekolah. Berapa orang? Absen. Kita adalah tentang resensi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa kemarin? Tugas yang kemarin dikumpulkan. Cerpen. Sudah dikumpulkan semua? Cung, jangan bohong yang belum kemarin cerpen. Lebih beres? Beres. Nah, kemudian ada lagi tugas kemarin ya, nonton teh? Nah, kemarin kita membahas cerpen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang resensi. Ya. Nah, sebelum Bapak bahas tentang resensi, ya, Bapak akan tampilkan dulu. Ya. Bisa nggak kalian itu menarik kesimpulan, cari tahu apa sih pengertian resensi itu? Ya, judul. Resensi. Silakan, apa resensi yang keras? Maksudnya buka aja maksudnya Pak. Ulasan atau penilaian ataupun pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film ataupun karya yang lainnya. Cung. Dan isi resensi. Dan kedua, kalian bisa membandingkan isi resensi dari berbagai buku atau resensi yang lain. Resensi. Tunjuk. Oke, kebiasaan Bapak ya? Tunjuk. Sama nggak kalau takutnya beda-beda IPA 1, hanya di IPA 1 nunjuk, IPA 2 enggak. Sama nggak Bapak kalau di kelas nunjuk? Nah, Bapak ya? Sama, ya sama persepsi seperti Bapak, sama mengajarnya. Ketika anak mungkin pasif untuk menjawab, bertanya, mengutarakan pernyataan, silakan, Bapak akan tunjuk. Ya. Bapak minta pendapat sendiri saja dulu, apa itu resensi? Bang, apa resensi Bang? Menurut Bang apa Bang? Umpan baik bagi penulis buku untuk menyempurnakan isi buku. Isi buku tersebut pada edisi terbitnya berikut. Tujuan meresensi buku hendaknya menjadi acuan bagi penulis resensi dalam mengembangkan resensi yang disusun dari sebagai salah satu kriteria media yang akan cukup Bang. Candy, bukan Hello Kitty ya, Candy. Ya. Resensi itu ya merupakan penilaian sebuah karya. Kenapa karya? Anissa, kenapa karya? Yang keras. Karena yang diresensinya beda. Ya. Maksudnya contohnya? Buku, film. Oke. Jelas di sini adalah buku. Kemudian? Film. Ada lagi? Lagu. Pacar? PDKT? Kalau kita ingin mengenali suatu karya,
buku, film, lagu. Kita seperti ingin dekat dengan orang lain saja. Harus tahu namanya. Gitu kan? Nih. Itu berapa tahun? Itu logikanya. Sampai kelebihannya apa dia, kekurangannya apa, manfaatnya apa. Dengan dekat dengan ya misalnya. Ya. Jadi resensi itu di zaman sekarang, di zaman digital itu tidak lagi buku, bisa film, bisa lagu. Nah, kemudian contoh sekarang, Bapak akan kasih berupa ulasan tentang resensi, ya, berupa video. Kalian simak baik-baik, jangan ngantuk. Ya. Tanyakan apabila tidak ada yang tidak paham, boleh bertanya, ya. Dan nanti kalian kelompok sudah dibentuk, nanti kalian bentuk kelompok, ya, dekatlah seperti ini, 4 orang atau 5 orang. Nanti Bapak kasih beberapa lembar kerja. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang resensi. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya di balik itu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, alangkah baiknya untuk podcast dasar membagikan isi berbagai resensi untuk memberikan sistem pendidikan sebuah resensi. Tonton video pembelajarannya sampai habis ya, dan jangan di skip. Sebelum membagikan beberapa contoh resensi, kalian harus tahu hakikat resensi. Apa sih itu resensi? Resensi berasal dari bahasa Latin yaitu recensere, yang artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Beresensi berarti memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku atau karya, membahas, atau memberitahu film yang buat kalian tonton, atau misalnya dikenal dengan spoiler. Tapi itu ada kemasan saja, ini resensi lebih kedua. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan tentang kualitas sebuah buku atau karya yang telah hadir di tengah masyarakat. Yang ketiga, memberikan pertimbangan, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan juga substansi buku. Selanjutnya ada manfaat resensi. Manfaat resensi ini dari berbagai pihak. Saya dari pengarang, resensi dapat menjadi sebuah masukan bagi kebaikan atau peningkatan kualitas buku. Bagi penerbit, resensi dapat menjadi media informasi, promosi, atau iklan kepada masyarakat luas mengenai buku atau karya yang baru diterbitkannya. Bagi pembaca, resensi dapat membantu memberikan informasi tentang sebuah buku atau karya, sehingga pembaca dapat mendapatkan perlu tidaknya membaca atau menonton sebuah buku atau karya tersebut. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga kalian paham ya materinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ulasan penjelasan dari resensi. Kita sekarang akan meresensi dulu apa ini? Buku. Sebelum nanti jauh kita akan meresensi sebuah film, meresensi sebuah lagu. Nah, pengertian resensi, sebuah tulisan berbentuk ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi itu didefinisikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau disebut ulasan buku.
Namun sekarang seiring perkembangan zaman, resensi tidak hanya diperuntukkan oleh buku atau karya sastra saja, tapi juga bisa karya kesenian atau bahkan film. Namun di artikel ini kita akan fokus pada resensi buku. Nanti pertemuan berikutnya kita akan meresensi buku. Bapak akan bagi ke kelompok, ya, berbeda-beda kelompok. Dengan Bapak kelompok jangan 1, 2, 3 ya. Bosan. Kelompok 1 misalnya Karmina, kelompok 2 Gurindam, kelompok 3 Hikayat, kelompok 4 Mantra. Kita nama kelompoknya itu dari karya-karya sastra. Terus sampai nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bosan. Ada kelompok pantun. Nah, resensi buku itu ada tujuan dan manfaatnya. Ada tujuan dan manfaatnya. Pengertian ini sudah. Kemudian, nah ini yang akan kita pelajari. Di samping kita paham apa itu pengertian resensi, tapi juga kita akan mempelajari supaya tahu, supaya paham apa itu isi resensi. Berisi sinopsis singkat atau ulasan dan penilaian penulis mengenai keseluruhan buku, termasuk slide yang pertama ya, yang tadi ada gambar yang sedang baca. Kemudian sinopsis, kelebihan, kekurangan, kemudian simpulan atau penutup. Bapak nanti akan kasih beberapa lembar kerja, ada nanti Bapak share, ada beberapa isi resensi. Kalian tentukan ini judulnya apa, identitasnya apa, kemudian kelebihan kekurangan bukunya itu apa. Ya, itu berkelompok. Kemudian strukturnya, judul, data identitas buku, pendahuluan, pernyataan resensi, dan penutup. Jenis-jenis resensi, ada resensi informatif, resensi deskriptif, ada resensi evaluatif. Kalau informatif, resensi yang isinya hanya informasi tentang hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Kedua, kalau resensi deskriptif, resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau bagian. Ya, kalau evaluatif itu hanya evaluasi saja. Tujuannya sebagai pengantar dan pemandu bagi pembaca atau khalayak untuk menikmati suatu karya secara lebih ringkas, memberi pertimbangan, pemahaman, keunggulan, dan kelemahan suatu karya, memberikan tanggapan atau isi buku. Misalnya, Pak, ini apa sih manfaatnya? Ada. Karena ujung-ujungnya kalau kita meresensi itu ujung-ujungnya kemanfaatan tujuan. Memberikan gambaran pada pembaca mengenai sebuah karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Mendapat imbalan serta buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit buku jika resensinya dimuat di koran atau di majalah. Kalau tadi di slide video, manfaat dari resensi itu ada yang pertama, ketika kita ingin membaca sebuah buku dan mungkin kemungkinan masih ada keraguan, baca jangan. Kebetulan ada resensi buku tersebut, kita baca dulu ulasannya. Ini menarik kan nih buku ini? Kita belum baca loh bukunya. Kita ingin baca, tapi masih ragu. Kita cari resensi buku ini, baca dulu apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Oke, saya baca. Nah itu sebagai gambaran, cerminan. Seperti kita nih, kalau kita ingin nonton film, kita kan lihat trailernya ya, lihat sinopsisnya, ramai gak trailernya. Nah kalau ramai, tonton itu gambaran bagi si pembaca, si penonton. Itu tugas manfaat dari resensi. Seperti itu. Nah, setelah tujuan manfaat, mungkin kalian masih bingung, banyak pertanyaan dari materi ini. Tadi kan, ya. Empat orang itu bonus 5. Ya, silakan kalian duduknya berkelompok, tinggal muter saja.
Kalau ini muter ke belakang, mau muter ke belakang, nggak mungkin muter ke depan ya. Kenal belum? Kenalan lah. Ini ya. Pacar juga sama yang dulu tadi. Ya, ya ini belum. Gini betul. Kalau kita pegang pasir tahu pasir? Kalau kita pegang erat ya kan? Ya kan? Jatuh dan menghamburan karena terlalu erat pegangnya. Makanya jangan terlalu erat nanti pegang teman kelompoknya. Kita Bapak kasih nama kelompoknya ya. Ini Bapak kasih nama kelompoknya Carmina, bukan nama orang, itu nama karya sastra. Ya, ini Carmina. Ini Seloka, dan Seloka, awas, bukan Seloka. Ini Seloka. Ini Gurindam. Bukan Gurinda, Gurindam. Ini Mantra. Nah, kalau ini Hikayat. Itu nama kelompok ya. Bosan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 karena ketika tampil ini kelompok berapa? Lupa lagi Pak. Tapi kalau sudah ada nama kan? Ini kelompok apa tadi? Carmina ini. Berapa ini? Gurindam ini. Mantra ini. Baik, lihat di sini semua. Kan Bapak bilang kita itu harus aktif ya, jangan sampai kita terus dicekoki oleh guru siswa itu pasif, guru menjadi lebih dominan. Mungkin sekarang mungkin Bapak lebih dominan, tapi nanti setelah ini karena lebih dominan. Ya. Nah, sekarang sebelum nanti ke materi berikutnya, dari materi barusan yang sudah kita bahas dan sudah ditayangkan. Ya, pertanyaannya atau ada pembahasan yang kalian ingin pahami lebih dalam, kemudian ada materi yang belum kalian pahami. Kelompok Gurindam, ya Gurindam. Yang keras. Berdiri sudah kelompok ya, bisa berdiri. Apakah resensi termasuk ke dalam kritikan? Apakah resensi termasuk ke dalam kritikan? Oke, itu ini kelompok Gurindam. Apakah resensi termasuk dalam kritikan? Sebelum Bapak jawab, apakah resensi termasuk dalam kritikan ya? Coba yang bisa atau petunjuk, kalau bisa acungkan tangan berdiri. Silakan Keti, itu kelompok apa? Kelompok Hikayat, berdiri Keti. Kesini ke Sophie, nanti menghadapnya kan ini Sophie yang nanya, coba Bapak jawab nanti. Apakah resensi termasuk ke dalam kritikan? Ya. Karena kan kita harus menulis kelebihan dan kelemahan. Ya. Jadi itu teh buat penulisnya teh tahu. Oh ya. Mungkin maksud dia, karena kan kita itu tidak bisa bahasa bahasa ibu ya, bahasa Sunda sudah campur biasa bahasanya. Aku atau sedikit juga uyuhan, campur. Ya apa-apa, tapi wajar lah itu kan bahasa ibu ya biasanya. Tapi usahakan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang duduk dari luar daerah kita atau misalnya kita pelajaran, kita belajar lah pakai bahasa Indonesia ya, belajar. Nah maksud Keti itu tadi katanya apa? Ya termasuk dalam kritikan karena kata Keti
kelebihan dan kekurangan. Ditarik lagi supaya si penulis buku itu mengetahui apa kelebihan dia dalam membuat buku itu dan mana kekurangannya, sehingga nanti ketika si penulis tersebut membuat buku-buku berikutnya itu dia sudah punya pegangan, ini kekurangan saya. Itu berarti pertanyaan Sophie dari kelompok Guridam, apakah resensi termasuk merupakan salah satu berupa kritikan? Ya, berupa kritikan. Ya, itu jawabannya. Tulis. Ya, apakah yang nanya? Pertanyaan kedua. Topik kelompok Karmina. Berdirilah, berdiri. Menghadap sini. Pertanyaannya, apakah sama unsur resensi dengan sistematika resensi? Resensi dengan Sistematika. sistematika itu tadinya. Kan salah. Yang dari bang-bangnya, enak. Oke, lihat di sini. Tadi pengertian kita sudah, ya. Kata kita dari kelompok Karmina, apakah unsur resensi sama dengan sistematika? Jawabannya sama. Justru sistematika itu, unsur resensi itu yang pertama tadi yang dilihat di video itu apa tadi? Nah, kita tulis ya. Panas. Judul buku, kemudian seperti tulisan dokter. Ya. Identitas buku. Kita kan buku dulu. Nah, ini kan belum masuk ke sini, belum masuk. Kita masih buku nih. Ya, tenang, sabar. Mau langsung ke film tuh. Pengen nonton film di sini. Yang ketiga apa? Sinopsis. Kemudian kelebihan, kekurangan buku. Terakhir apa? Simpulan atau penutup. Ini unsurnya. Kemudian sistematika kan? Apakah sama dengan sistematika? Sama. Yang namanya sistematika itu alur, ya, posisi tahapan. Sistematika ini dari unsur. Tidak mungkin ketika meresensi buku kita langsung ke sinopsis. Ya, kita harus mulai dulu ke judul. Tidak mungkin dari sistematika nih ada resensi, sistematikanya kita baca bukunya selesai, langsung kita ke kelebihan kekurangan masuk ke sini. Enggak, sistematika itu urutan. Paham? Harus urut, bukan urut dipijit. Ya, urut dari judul dulu, identitas, bahkan ada yang resensi yang lebih komplit itu adalah isi resensi, ya, kelebihan kekurangan buku, kemudian kesimpulan atau penutup. Jadi sama, ya, sama. Justru sistematika itu diambil dari unsur. Jalannya, syaratnya sistematika itu. Jelas ya? Karmina? Karena kan namanya Karmina kan? Seperti nama perempuan Karmina. Jelas ya? Ada lagi? Mana? Tata. Apa perbedaan resensi buku fiksi dan non fiksi? Nah, apa kata Tata barusan? Apa perbedaan meresensi buku fiksi dan non fiksi? Ada yang bisa jawab? Tadi lupa sih Kati. Tadi jawab ya. Coba nggak bohong loh kasih nilainya. Sopi, ada kan nilainya? Takutnya piknik nilainya. Kui. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Tata?
Jadi kenapa harus dirangsang dulu dengan nilai ya? Harus diiming-iming dengan nilai baru aktif. Gak boleh itu, gak boleh. Ya. Jom, tidak ada, Bapak tunjuk. Bapak suka menunjuk anak-anaknya wajahnya tegang ya. Di atas tegang. Wah, kamu ditanya. Ternyata benar ditanya. Apakah dari apa tetap persamaan perbedaan? Perbedaan presensi buku fiksi dan non fiksi. Ayo kelompok ini. Ini kelompok siapa? Ada yang mau jawab? Jawab. Tidak ada. Tidak ada. Apa sih perbedaannya meresensi buku fiksi dan buku non fiksi? Di sini ya. Kalau di buku fiksi itu ringkasan cerita dan sinopsisnya hanya membahas secara umum. Tetapi kalau di buku non fiksi itu ada yang namanya unsur intrinsik cerita. Tahu? Unsur intrinsik cerita apa saja? Tema kan? Itu perobohan latar. Itu bedanya. Kalau buku fiksi, kalau buku non fiksi itu hanya ulasan, semua sinopsis. Tapi kalau buku fiksi itu ada yang namanya di sinopsisnya ada yang namanya unsur intrinsik cerita. Ingat, fiksi dan non fiksi jangan sampai tertukar. Kalau fiksi apa itu? Hei, fiksi apa? Nah, hanya mengandalkan rekayasa imajinasi itu fiksi fiktif. Kalau non fiksi, kisah nyata, kebaikan dari fiksi, jangan sampai tertukar. Ya. Nah, dari semua materi ini, ya, kita akan coba berkelompok. Kita akan coba berkelompok mendiskusikan atau mau sendiri biar lebih aktif. Dengan hiperaktif beda ya. Kalau aktif hiperaktif beda. Kelompok ya. Bapak kasih dan Bapak berikan lembar kerja tentang resensi. Nah, ini di buku paket ada. Sebetulnya itu Bapak evaluasi enaknya pakai kuisis. Saya mungkin, insya Allah mungkin nanti pertemuan berikutnya, ya setelah nanti praktek. Ya. Nanti pertemuan berikutnya praktek kita. Ini apa? Mempresentasikan hasil resensi dari berbeda kelompok. Ya, sekarang bukunya ini apa sih judul bukunya di depan? Ya, seperti itu. Nah, Bapak kasih nih nama kerja kalian. Ya, kalian kerjakan berkelompok. Nah, jangan sampai ada yang kerja, ada yang nih, Bapak kasih dulu Carmina. Cukup baru ya dengan kamu. Nah, yang dimakan. Gimana lagi? Langsung isinya di kertasnya saja. Di sini ada kan materinya, kemudian ada tabel atau kolom untuk mengerjakan. Tolong kasih namanya, ini nama kelompok. Cukuplah. Seorang-seorang. Tenang, gratis, gak bayar.
Pas. Pas ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian dan ingat lihat temannya tepatnya dia hilang. Ya. Kerjakan pakai pensil dulu. Kalau misalkan Pak saya punya tipe sombong mau pakai pulpen aja hasilkan. Tapi usahakan pakai pensil. Apabila ada yang tidak paham instruksi dari lembar kerja itu, boleh katakan tanya ke Bapak ya. Beres? Beres. Pinjam serutan, pinjam pensil, pinjam pulpen, pinjam HP, pinjam kuota. Bang, pulpen di mana Bang? Pelanggaran. Pulpen kantor. Di kelas ya? Iya, berarti ya nanti sebenarnya. Tapi dah. Kalau tidak cukup kalau kita di siapa penulisnya, nama PT penerbitnya, cetakan keberapa. Iya. Boleh di belakang, Pak? Boleh di belakang ya. Belakang. Bukan di WC, jadi di belakang buku bisa buku mas. Satu kan? Berakhir pakai dulu ya. Karena kepercayaan.
tahu jawabannya. Yang namanya kelompok itu berdiskusi pendapat yang berbeda tapi satu padankan, digabungkan, mencari jawaban dan pemecahan masalah yang baik. Itu kan masalahnya apa? Masalahnya itu adalah dua resensi ya. Wah bingung nih, itu masalahnya dua resensi. Tapi kita harus buat dua resensi itu. Pecahkan sama-sama dengan kelompok. Ingat, yang pertama, apakah itu resensinya fiksi non fiksi? Yang kedua, sama, apakah fiksi atau non fiksi? Hanya hati-hati, itulah pemecahan masalahnya. Sebelum kita menentukan sesuatu, kita pecahkan dulu masalahnya apa itu. Pendahuluan itu ya, awal resensi itu membahas apa sih? Nah, apa? Penerbitan itu adalah awal. Itu bahasa apa sih? Bukan nanti masuk isi resensi. Ya. Tentang apa sih ini? Bahasa. Nah, itu. Itu. Ya. Panas. Gerak haredang. Kalau bahas kalau dilaksanakan di PS2 adem, PS3 adem, PS2 adem. Sopi, paham? Apa? Itu tanggapan dia. Kalau tanggapan itu yang kolom yang ketiga, tanggapan ada? Ada? Itu bukan satu-satu, itu pas salah format ya. Salah tabelnya jadi kemasukan, jadi cuma dari tanggapan itu dari semua itu dari Nah, tanggapan itu
Tanggapan isi resensi itu dari semua, dari dulu sampai ke penutup. Bukan misalnya judul resensi tanggapannya apa, identitas apa tanggapan, enggak, jadi dari semuanya ya, dari judul sampai ke penutup, cuma satu tanggapannya. Tanggapan kita terhadap buku tersebut, itu bukunya adalah bermain kita dengan Isambo ya, itu kan dua. Kenapa Bapak kasih dua? Untuk membandingkan. Tujuan kita kan pertama adalah tahu pengertian resensi, isi resensi, dan yang kedua adalah membandingkan. Ya, membandingkan isi resensi dengan memperhatikan sistematika. Semangat jam-jam rawan kan, rawan ngantuk, rawan lapar, rawan haus. Adriana aman? Cek Pak. So, ya, dengan malu-malu untuk melihat pekerjaan temannya. Menunjukkan kelompok. Ini 5 berapa? 4 tipenya 6. Gede RAM-nya ya? Gede RAM-nya. Biasanya kalau mereka yang durasinya panjang ini kalau iPhone kan paling unggul, gak pakai mikrofon dia ya. Silakan beruat apa jangan dosanya pakai tangga yang terang kali sana. Atau di bawah tip, jika menayang gitu. Tulisan, perhatikan tuh tulisan pada 11 masih ada yang sampai penutupan. Tambahan Sob, penambahan Sob, jangan dosa sedikit Sob. Mana cek berapa Sob, mana? Ingat isi resensi. Sampai mana Ibu? Nomor berapa? Ya. Cik, sampai mana Cik? Oh, sampai
buku. Bisa ini pendahuluannya tambahkan ya. Ya. Ada juga pendahuluan. Berarti pendahuluan harus jelas. Tambahkan di belakang. Ini sampai ini sudah tabel dari belakang mau cukup. Jadi langsung ke belakang gitu. Ini di belakang ini. Ini tambahkan lagi ya, jangan sampai ini bukan jadi juga lupa tambahkan kan pendahuluan ya, pengantar ya. Ya sampai ini sudah tambahkan tambahkan lagi. Oh, silakan.
Beres gitu gimana ya? Baru sampai keunggulan. Lalu kelemahan langsung terakhir apa? Bagi yang sudah tolong kasih tahu Bapak ya. Pak, kalau ini sudah. Ya. Ya, itu tugasnya 2 ya, bukan 1 ya. Dengan yang belakang, yang beda buku. Kan membandingkan. Kalau membandingkan berarti itu kita harus ada 2 atau lebih. Mau 3, mau 4. Bisa nggak kita kalau membandingkan sesuatu hanya 1? Enggak kan? Contoh kita dibanding-bandingkan orang lain, berarti kan 2 kita dengan orang lain kan? Itu. Ada yang masih korak ya? Belum pada pulang? Halo Pak, Gina? Iya Pak, alhamdulillah. Lawan kelas? 12. Iya. Tadi PS2 teman bola, nah itu untuk batur. Bagaimana sebenarnya?
Ya, aman ya? Aman. Ya yang panik tuh di kempuk cewek-cewek di luar. Nervous, tenang ya. Kalau Jumat ada orang lagi gak? Kalau Jumat bagaimana itu? Oh, Mobile Legend. Tapi lomba Mobile Legend. Berapa catur, congkak, main-main zaman dulu kan? Langsung apa itu? Game yang dulu apa itu? Cakte ya? Apa sih? Cakte ya? Kucing boho itu kan? Ada itu kan boleh. Itu yang engklek yang lempar kucing. Coba. Kalau sekolah itu sudah mulai lomba-lomba itu hama, dam-daman. Kelompok mana yang udah beres, Cung? Beres ya lah. Itu ditambah. Kalian pemahaman tentang resensi. Nanti teknisnya Bapak tunjuk, misalnya kelompok ini, kamu tampil di sini aja, berdiri. Ya, pertama judulnya apa, bagaimana penanggulangannya, bagaimana kekurangannya, kelebihannya. Kemudian nanti akan dipadu padankan dengan kelompok ini misalnya ya. Ada perbedaan nggak? Beres? 3. Benar. Waktunya tinggal berapa menit lagi nih? Sudah. Itu yang kedua udah beres belum? Usahakan kalian itu yang pertama selesai. Yang pertama selesai belum? Yang ini yang pertama yang kita belum beres. Ini satu udah belum? Sudah kedua.
12 aja. Ada apa aja? Udah ya, selesai ya. Ini sudah kelompok ini. Kemudian kelompok tata. Kelompok kita penutup sudah selesai. Apa? Kekurangan sama penduduk. Yo, cepetan tuh 2 menit lagi. Yo. Ya. Dulu. Yang dulu. Ini yang dulu. Nanti kita akan ambilkan yang dulu. Ya. Kita sama dengan kelompok yang lain. Oh, ini. Pan ya, kita pin ya, gimana? Bukan tahu lah. Kayak apa gitu sih nah, nggak tahu. Ada kan? Ya, kita mulai ya. Oke. Kelompok kunci, kelompok ini nih. Perwakilan seorang berdiri. Sopi, oke. Ini yang mau berdiri siapa? Desi, mau berdiri? Ternyata sama. Kelompok ini kelompok Burindam ya. Dengan kelompok Karmina, yang mau berdiri siapa? Desi. Kasih. Desi. Oke. Kita padu padankan nih, apakah ada perbedaan nggak? Kalian resensi nanti saling timpal ya. Apa suruh judul, ini judul, kemudian apa itu? Itu apa? Identitas. Oke, takutnya identitas buku, tahun terbitan beda dengan mana? Berapa bukunya sama? Ya. Oke, kita mulai. Kelompok Burindam, judulnya apa? Terbit Terang Surabaya. Kota terbit Surabaya. Tahun terbit 199. Jumlah halaman 80. Oke, bacakan ini sih. Mumplit nggak? Identitas resensi. 1. Penulis Pamoya. Penerbit Terbit Terang Surabaya. Kota penerbit Surabaya. Tahun terbit 1999. Jumlah halaman 80. Jenis buku non-fiksi. Oke. Jadi baca tadi ya, itu non-fiksi. Oke, lanjut ke pendahuluan. Isi langsung baca.
membahas tentang pengertian alat musik gitar dan bagaimana cara memainkannya, juga menjelaskan bagaimana cara memilih bentuk gitar. Oh, yang memang kita kan beda-beda ya. Ada yang rapi, ada yang ini gede. Oke, itu menurut kelompok Karmina. Kelompok Purindam. Yang kedua, gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dengan gitaris pada sebutan untuk pemenang. Oke, dari kedua kelompok ini dari pendahuluan sama gak? Bedanya mana? Dari pendahuluan itu. Kalau Yesi tadi membahas tentang apa, Yes? Pengertian alat musik, bagaimana cara memainkannya, dan memilih bentuk gitar. Oke, jadi ini mungkin cara memainkan gitar, alat bentuk dan bentuk gitar. Terakhir apa? Saya memilih bentuk gitar. Ah, itu. Intinya sama tentang gitar kan? Tidak mungkin biola. Ada gak di sana harga gitar? Di bahasa gitar gak? Enggak kan? Sama kan? Gak ada? Sama, ini sama. Jadi cuma yang beda itu pemilihan kata, kalimat, diksinya. Tapi ujungnya adalah sama. Itu. Pertama sudah paham nanti kalian. Ya. Setelah pendahuluan apa? Isi resensi. Ya, bacakan Sophie. Gitar merupakan sebuah alat musik yang menghasilkan melodi indah dengan cara memetik senarnya. Bentuk gitar mempengaruhi baik dan tidaknya suara gitar. Untuk menghasilkan melodi yang indah, kita menggunakan nada dasar dan menemukan kunci nada serta menggunakan ketajaman perasaan untuk memetik senarnya. Oke, sini. Yang Yesi, baca Yesi, yang keras Yesi. Gitar merupakan alat musik yang sangat populer. Sama berarti. Sama. Mau percaya, mau baca. Sama. Ya, Bapak lihat tadi ada di mana itu? Nah, kita bisa baca. Kita bisa menentukan kelebihan dan keunggulan buku itu ketika kita sudah baca buku tersebut atau ulasan resensi sudah ada. Ya. Kemudian keunggulan dan keunggulannya ada nggak? Ada. Di sini apa keunggulannya? Buku yang menarik karena ada bagian bab apa ini? Body menjelaskan cara memilih gitar, kunci nada, memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu kita bisa mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada. Sama. Yang lainnya Tata? Sama, betul. Ini juga beda. Oke, yang beda nih. Dengan sama. Motivasi memberitahu kita untuk berkreasi seni bermain gitar. Nah, itu betul sama. Memberitahu motivasi bagaimana cara bermain di gitar. Keunggulannya membahas Perasaan tidak memberitahukan bentuk gitar seperti apa dan nada yang dihasilkan seperti apa. sama. Ini beda lagi. Kelompok itu. Hah? Kata dia tetap udah Datang udah. Tadi sama ya? Apa bedanya kelompok ini? Kelompok siapa apa? Yang keras. Ini kata kelompok siapa nih? Kelemahan buku resensi yang apa judulnya itu? Dekremen gitar. Nah. Ini tebal buku hanya 80 halaman, menjadikan daftar lagu yang ada di dalamnya juga terbatas. Berarti mungkin kurang komplit pembahasan gitar, cara bermain gitar nada seperti apa, cara pemasangan senar, kemudian cara kunci jari harus seperti apa. Itu termasuk dalam kelemahan sama. Jadi kalian sudah bisa memahami apa itu resensi, ya bagaimana cara membuat resensi. Nanti kalian itu akan meresensi penuh full buku. Ya, tapi mungkin kalau misalnya kita pertemuan berikutnya, tapi sebelumnya Bapak akan kasih dulu bukunya. Ini buku kelompok ini, biar nanti dibaca di rumah. Biar nanti di kelas tidak lagi baca enggak lama waktunya. Kalau di rumah baca, dia tinggal resensi.
Jadi beda kelompok ini bukunya apa, kelompok hikayat, kelompok mantra bukunya apa. Tapi Bapak akan ambil, kalau ini kan beda bukunya, ada buku fiksi dan non fiksi. Kalau nanti yang berikutnya Bapak akan mengambil buku semuanya udah buku non fiksi, ya, beda judul. Nanti dipresentasikan. Nanti ada pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain. Nah, karena karena kalian Bapak suruh untuk mengisi nomor kerja sudah selesai. Jangan sampai lupa tuh nama kelompoknya, ya. Tulis nama kelompoknya, nama kelompok dalam kurung nama kalian itu masing-masing ya. Nah, setelah Bapak selesai dari kegiatan pertama, ya, kalian sudah paham apa itu resensi. Nah, sebagai bahan evaluasi sekarang, ya, bentar lagi kita akan beres. Jam kita berapa menit lagi nih? 15 menit lagi, ya. Lagi menuju pulang. Gini, dengarkan. Kalian sudah bisa tahu apa itu pengertian resensi, isi resensi, membuat resensi, membandingkan, kemudian unsur-unsur kalian sudah tahu bagaimana sistematikanya, tujuan resensi untuk apa, manfaatnya untuk apa. Nah, di sini Bapak evaluasi, masih ingat lagi gak? Tapi Bapak akan share soalnya di handphone. Kita lihat video, bahas resensi, berupa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian, kita tarik kesimpulan, ya, evaluasi. Karena ketika pembelajaran itu kita ada evaluasinya, kita sudah bisa belum nih, sudah paham belum nih, ya. Oke, biar cepat nih, karena kan sekarang sudah zaman digital ya, apapun pakai handphone. Ya, Bapak akan share ke grup kelas ini, ya. Ada 5 pertanyaan, soal tidak dengan jawabannya. Bentar. Mana aku lupa lagi. Kamera. Oh, di kamar di situ. Bentar. Di sini kalian punya Google kan ya? Punya email Google ya? Punya. Berarti kalau punya email Google berarti kalian punya juga Google Drive kan ya? Otomatis punya kan? Suka diaktifkan nggak? Aktifkan. Jadi kalau ada apa-apa, kalau data-data, video, kemudian foto-foto, kalau berkas-berkas di mana nanti kita nge-backup di handphone, simpan di Google Drive. Ketika handphonenya rusak, memorinya hancur, ada di Google Drive. Ya. Ini apa kalau punya Google Drive, Bapak akan kasih Google Drive. Tadi aku baca sini. Kalau puisi itu kan kebanyakan tianggana ya, bukan puisi. Berapa saya? Udah ada? Hah? Udah ada belum? Belum. Belum dikirim. Oke, Pak, kirim ke kelas. Bapak lihat sudah empat itu di Bambang, gitu ya. Ada yang kemarin ya, yang di Garut, kita kan. Kemudian setelah Garut sudah Tasik kan, Bambang tuh,
5. Hah? 5, 10. 5 kan? Nah, kerjakan di buku jawabannya, ya. Kumpulkan ke Bapak. Sekarang, setelah itu evaluasi, setelah itu kesimpulan, beres, ya. Oke? Ya, itu ada kan di sana? Di handphone? Itu. Buku. Buku ya, bukan buku orang lain. Ada bukunya? Itu namanya. Bapak kasih waktu ya. Kasih waktu 8 menit. Hah? Ya, itu kan yang sudah kita bahas ya. Bapak cek lagi nih. Sofi guys beres nih Pak ya. Beres Pak. Ternyata kalau di itu cocokan mulutnya tos. Iya sahur iya Pak tadi. Ada di warna. mereka janjiin aja kelas kerja. Habis, iya ini. Nanti laki-laki, Tata, Eliana, Bambang, Firman, Jayan, sama David jangan dulu kalau udah pulang jangan dulu pulang ya. Tentu iya. Kalau orang salah pergi. Cewek kan. Kamu pulang keluar baru kenal. Laki-laki anak Pak. Kalian, apa ya?
tidak satu komentar ini. Mana? Harap apa? Ini mana mungkin? Ada besarnya. Nah, sekarang kan? Ini di mana? Di sini berapa sih? Semua di mana? Udah ada. Oh, oke. Jemput ojek. Di sini mana? Ya kita di mana? Hah? Jadi sebutkan juga. Disebutkan di mana ya? Ya sebutkan di mana? Oh, Cipadua. Akhirnya juga di mana? Iya. Jauh benar. Oh, harusnya mau di mana bayar banyak tapi si Mega, si Rusli, si terus si cowok, si Asli. Kenapa, Pak? Mega, Rusliana, Tina Ajli. Mana-mana beda ini. Mana-mana beda mana? Masjid kata? Masjid Siliwangi jauh. Terus jalan dia. Berarti kalau belok berarti lewat kanan di mana? Terus ke kanan atau ke kiri? Ayo. Ayo. Bisa dijaga itu kan? Kita kan harus berperan kuat, kan? Aman. Udah ya, kumpulkan ya. Nah, setelah kumpulkan, ke depan kita tarik kesimpulan tentang resensi. Itu yang lembarannya pegang aja dulu ya. Jangan dikumpulkan yang barusan, yang buku. Nah gini, udah duduk. Kalau ketik, udah di sana aja dulu duduknya, nggak perlu pindah dulu di kelompok. Tenang saja mau kemana? Dari hubungan ya, ini hubungan. Kira nih, kesimpulan dari semua, Bapak belum cek pemahaman kalian sudah jauh mana tentang resensi, walaupun sudah kalian membuat resensi secara skala kecil, ya. Bapak kasih soal-soal tentang resensi, ya walaupun sudah dibahas ya, barusan tujuan, manfaat, struktur, sistematikanya. Nah, kesimpulannya apa nih? Sebelum nanti kita akan next pertemuan berikutnya, ya tentang resensi kita presentasi. Kesimpulannya, resensi itu merupakan penilaian suatu karya. Ya, di masa digital sekarang itu tidak hanya buku, bisa lagu, bisa film, tetapi di dalam pembelajaran kita khususkan adalah buku. Kemudian apa sih manfaat resensi itu? Tujuannya apa? Ya. Kemudian identitas dari judul buku, kemudian penulis atau pengarang, kemudian penerbitnya. Apa nih? Tahun terbitan, halaman, bahkan kalian mungkin harus tahu harga buku pun itu harus kalian cetak UI. Harga buku 80.000, 50.000, beda-beda kan harga buku itu. Nah, nanti kedepannya harus tahu itu, harus komplit identitas buku itu. Cetakan keberapa? Kan buku itu dibuat tidak hanya cetak, ada misalkannya bestseller, cetak lagi. Maka tebal buku, gram, berat itu suka tahu biasanya sudah diperhatikan. Kalau tadi kan halaman saja ya, hanya halaman. Nah, dari semua itu pembahasan itu setidaknya kita tahu apa itu resensi. Ya, resensator itu namanya, ya, yang membuat resensinya seperti yang tadi. Jadi untuk hari sekarang kita cukupkan, ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya sehat,
Ya, sehat. Karena cuaca tidak mendukung, panas, hujan, ya. Makan yang bergizi, sayuran, buah-buahan, yang ada. Ya. Tidur cukup. Ya. Tugas kerjakan, belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang baik. Udah, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres-beres, berdoa. Buku jangan lupa kumpulkan di dia. Buku paket. Tiket. Pak, ini sana Pak. Ya. Ini pada mana? Tiket berapa? Ya cepetan, bentar Pak. Ini semua muslim ya? Apa? Muslim turunkan. Kalau muslim. Tapi doa dari siapa? Bang. Duduk siap. Sebelum pulang, baiknya berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira selesai? Bapak mau foto dulu ya? Coba. Ini sambil nunggu ini kalau pulang berapa 2 menit lagi ya? Buku udah semua? Nah, buku paket tuh, buku paket. Buku ini dikumpulin. Kumpulin depan.